Hai semuanya, balik ke channel aku, Cynthia Linawati Andarini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Linawati Andarini. Kali ini saya akan membuat video penjelasan mengenai pengertian akhlak dan keutamaannya, adab atau etika belajar dalam Islam, kemudian etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam, dan yang keempat, pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Guna memenuhi mata kuliah Akhlak dan Etika dengan dosen pengampu, Bapak As'ad STHI MPD. Nah, berikut ini pembahasannya. Pengertian akhlak dan keutamaannya. Akhlak merupakan suatu sistem nilai yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia di muka bumi. Sifat atau budi pekerti haruslah sesuai dengan ajaran agama Islam. Seorang muslim haruslah memiliki akhlak terpuji, adab sopan santun terhadap lingkungan masyarakat, kehidupan masyarakat sosial, termasuk contoh dari akhlak mulia yang harus dimiliki seseorang. Dalam Islam disebut akhlakul karimah. Dan selanjutnya, keutamaan akhlak yang mulia yaitu ada 9. Yang pertama, Allah memuji Nabi dari segi akhlaknya. Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak mulia adalah salah satu faktor terbanyak yang mempengaruhi manusia masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua, adab dan etika dalam belajar menurut Islam. Membaca atau belajar merupakan kewajiban bagi semua muslim. Selain itu, dalam belajar juga harus mematuhi beberapa adab yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu." Hadis riwayat Tabrani. Berdasarkan hadis tersebut dijelaskan bahwa ketika sedang dalam proses belajar terdapat adab-adab yang harus dipatuhi. Adab belajar dalam Islam yaitu pertama, meluruskan niat. Meluruskan niat yaitu ikhlas belajar untuk menuntut ilmu agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Membaca sebelum memulai belajar agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami semua yang dipelajari. Yang ketiga, menyimak dengan hikmat penjelasan guru dan jangan memotong penjelasan ketika guru sedang menjelaskan, kecuali kita telah diizinkan ya. Lalu yang keempat, bila ingin keluar kelas minta izin kepada guru. Dan yang kelima, menjaga ketenangan dan kebersihan kelas juga lingkungan. Bila pelajaran telah selesai, periksalah buku dan alat tulis agar tidak tertinggal atau tertukar dengan orang lain. Hindari penggunaan atau membawa pulang barang milik orang lain tanpa izin. Perhatikan nasihat guru dan diamalkan. Menghormati guru, menghargai pengorbanan guru, bersopan santunlah kepada guru, patuh kepada guru, disiplin ketika belajar secara teratur dan terus-menerus, tidak dipengaruhi oleh orang lain atau tidak tergoda dengan aktivitas lain, tidak mudah putus asa, membaca doa setelah selesai belajar. Dan urusan pribadi, karena dalam Islam agamamu adalah agamamu, untukku agamaku. Maka dari itu, dalam beragama kita wajib saling toleransi dan menghormati. Begitupun dalam berbangsa dan bernegara kita harus menghargai pendapat-pendapat yang ada dan mengikuti peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan umat. Dan yang terakhir, pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Dalam Islam, musyawarah adalah suatu amalan yang mulia dan penting sehingga peserta musyawarah senantiasa
Perhatikan etika dan sikap bermusyawarah, sambil bertawakal kepada Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Yaitu etika berdemokrasi dalam Islam. Yang pertama, kita harus bermusyawarah ya. Yang kedua, kita harus adil. Yang keempat, memenuhi kepercayaan atau amanah. Dan yang keempat, tanggung jawab atau al-masuliyah. Dan yang kelima, kebebasan. Jadi musyawarah yaitu dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Adil artinya adalah penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan sehingga berjalan adil dan bijaksana bagi semua orang. Memenuhi kepercayaan atau amanah, maksudnya yaitu setiap orang yang terlibat dalam berdemokrasi wajib menjaga amanah yang dititipkan saat bermusyawarah. Tanggung jawab, artinya setiap muslim wajib menyadari jabatan dan kekuasaannya hanyalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang dititipi amanah wajib bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan yang mempertanyakannya. Kebebasan. Nah, maksudnya yaitu bagi seorang muslim, kebebasan wajib diterapkan selaras dengan tanggung jawab. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, kalian like, komen, dan subscribe. Jangan lupa aktifin juga lonceng notifikasinya agar kamu bisa update video-video baru dari aku. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.